Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Inggris. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bahasa Inggris dengan tema holiday. Hari ini pun tema kita masih sama, yaitu holiday. Pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang cara menanyakan dan menyampaikan pendapat. Bagaimana cara menanyakan dan menyampaikan pendapat? Simak penjelasan Ustadz dengan baik-baik ya. Jadi pertama, untuk menanyakan pendapat, ungkapan yang biasa kita gunakan sebagai berikut. Di sini Ustadz kasih 2 contoh. Jadi contoh yang pertama, what do you think about playing tennis? Jadi ungkapan yang biasa kita gunakan ketika menanyakan pendapat orang lain yaitu what do you think about apa? Ya, about playing tennis di contoh ini. Jadi what do you think ini artinya apa pendapatmu tentang? Jadi itu artinya. Nih, what do you think about? Apa pendapatmu tentang? Tentang apa? Di sini saya kasih contoh playing tennis, bermain tenis. Oke. Kemudian contoh yang kedua, do you think swimming make us healthy? Do you think? Jadi di sini kata kuncinya untuk menanyakan pendapat. Do you think? Apakah menurutmu berenang membuat kita sehat? Jadi kata kuncinya adalah do you think ya. Yang ini, do you think? Yang artinya apakah menurutmu? Do you think swimming make us healthy? Apakah menurutmu berenang membuat kita sehat? Jadi ini bisa diganti nih contoh-contohnya. Di sini Ustadz kasih contoh swimming, berenang. Ananda boleh mengatakan, do you think running, berlari, make us healthy? Boleh. Jadi ini optional saja, pilihan sesuai dengan kebutuhan. Tapi jika ingin menanyakan pendapat seseorang, bisa menggunakan kedua ungkapan ini, yaitu yang pertama, what do you think about? Apa pendapatmu tentang? Kemudian bisa juga menggunakan yang nomor 2, do you think? Apakah menurutmu bla bla bla? Ada sambungannya ya. Apakah menurutmu buku ini cantik? Do you think this book is beautiful? Ya, seperti itu ya contohnya untuk menanyakan pendapat. Sekali lagi, untuk menanyakan pendapat orang lain bisa gunakan salah satu dari kedua ungkapan ini. Yang pertama, what do you think about? Kemudian ungkapan yang kedua, do you think? Oke. Kemudian ungkapan untuk menyatakan pendapat. Kalau yang tadi menanyakan pendapat, yang ini menyatakan pendapat atau menyampaikan pendapat. Jadi kalau ditanya what do you think about this book, for example, apa menurutmu, bagaimana menurutmu tentang buku ini? Nah, jawaban kita pakai ungkapan ini, in my opinion, menurut pendapat saya, yang artinya menurut pendapat saya. Nah, sekarang setelah disebutkan ungkapan ini, lanjutkan. Titik ini artinya masih ada lanjutannya. In my opinion, this book is beautiful. Contohnya itu ya. In my opinion, this book is beautiful, contohnya. Jadi ada sambungannya di sini. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya
menurut pendapat saya buku ini disambung di sini ya, buku ini cantik, gitu kan. Kemudian ungkapan kedua, I think, saya pikir apa? Saya pikir buku itu bagus. Saya pikir buku itu kurang bagus. Ya terserah, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Kemudian ungkapan yang ketiga yang bisa Ananda gunakan untuk menyatakan pendapat atau menyampaikan pendapat, yaitu it is better for you. Itu lebih baik untukmu. Ya contohnya, it's better for you to go to school now. Itu lebih baik bagimu jika kamu pergi ke sekolah sekarang. Jadi ada 3 ungkapan yang sering digunakan untuk menyatakan atau menyampaikan pendapat. Yang pertama adalah in my opinion. In my opinion yang artinya menurut pendapat saya bla bla bla, artinya masih ada sambungannya di sini. Pendapat kita apa? Kemudian yang kedua, I think, saya pikir bla bla bla, saya pikir apa, masih ada sambungannya. Kemudian is better for you to bla bla bla, masih ada sambungannya juga. Jadi ungkapan ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sambungannya di sini, harus ada alasannya, harus diikuti dengan pendapatnya kita, ya. Jadi menurut pendapat saya buku itu kurang bagus, misalkan. Kalau kita pakai yang contoh nomor 2, saya pikir buku itu kurang bagus. Nomor 3 misalkan, itu lebih baik bagimu untuk pergi ke sekolah sekarang. Nah itu contohnya, harus ada sambungannya di sini ya. Titik-titik ini artinya masih ada lanjutannya. Kemudian ada juga ungkapan untuk menanyakan kemana seseorang biasanya pergi pada waktu libur. Kita bisa menggunakan kalimat where do titik-titik usually go on holiday. Where do titik-titik usually go on holiday. Kemana titik-titik ini nanti mau diisi dengan subjek ya. Kemana titik-titik biasanya pergi pada hari libur. Jadi kemana kamu biasanya pergi pada hari libur. Nah kalimat tanya di atas digunakan untuk subjek. Jadi titik-titik ini diisi subjek. Apa itu subjek? Saya pikir kita sudah belajar sebelumnya ya. Subjek itu ada 7, tapi untuk pelajaran ini yang kita pelajari 6 saja yang kita gunakan, yaitu you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kita, he artinya dia laki-laki, she dia perempuan. Nah untuk you, they, we pasangannya adalah do. He dan she pasangannya adalah does. Nah ingat ya, sekali lagi, you, they, we pasangannya adalah do. Kemudian he, she pasangannya adalah does. Oke. Ingat, di sini ada kata do, maka kata yang subjek yang bisa digunakan di sini adalah you, we, they. Seperti yang Ustadz jelaskan sebelumnya, bahwa pasangan do adalah you, they, we. You, we, they. Kemudian untuk contoh yang kedua, where does usually go on holiday. Nah di sini ada kata does, maka otomatis kata yang untuk mengisi titik-titik ini adalah he atau she, karena pasangannya does adalah he dan atau she.
Where does titik-titik usually go on holiday? Kemana titik-titik biasanya pergi pada hari libur? Nah, titik-titik ini mau diisi apakah he atau she. Kenapa he atau she? Karena di sini ada kata does, ya. Jadi misalkan kita isi he, dia laki-laki. Jika kita menanyakan kondisi seorang laki-laki, maka kita gunakan he. Kalau dia perempuan, kita pakai she. Biarlah kita ambil contoh di sini adalah he, laki-laki. Maka where does he usually go on holiday, gitu ya. Jadi kemudian kalau yang kita cerita adalah seorang perempuan, maka where does she usually go on holiday? Kita tidak boleh mengatakan where does they, karena seperti yang Ustaz katakan sebelumnya bahwa does ini pasangannya he dan she, sementara they pasangannya adalah does, pasangannya adalah do yang ini ya. Ini adalah pasangannya, ini berpasangan ya. Maka di sini tidak boleh menggunakan kata they, harusnya she atau he saja. Di sini ada contohnya percakapannya. Contoh percakapan. X ini adalah orang ya, nama orang. X mengatakan, where does he usually go on holiday? Si X ini bertanya kepada si Y, where does he usually go on holiday? Kemana dia biasanya pergi pada hari libur? Kemudian si Y menjawab, he usually goes to the beach. He usually goes to the beach. Dia biasanya pergi ke pantai. Jelas ya? Jika ada yang kurang dipahami, silahkan Anda nanti tanyakan setelah menyimak video ini sampai habis. Nah, ini tadi yang Ustadz jelaskan, you, they, we. Jika kata-kata ini muncul, maka pasangannya adalah do, kan? Kemudian kata he dan she muncul, pasangannya adalah does.